Selamat datang di Pemuda Ngiyis. Cerita ini datang dari saudara Mas Sukri yang berumur 35 tahun. Dia bekerja sebagai pegawai bank swasta di daerahnya. Dia mau menceritakan kisah pengalaman mistisnya di Ngiyip Radio dan tentunya di acara ngomong ngecembek. Cerita ini datang dari Mas Sukri sendiri. Dia ingin mengungkapkan ceritanya di sini untuk didengarkan saudara-saudara sekalian, terutama Ngiyip Mania. Langsung saja kita dengarkan bersama-sama. Langit berubah warna menjadi jingga yang membusuk saat motor tua milik Mas Sukri menderu membelah jalanan desa yang diapit hutan jati. Harusnya dia sudah sampai di rumah 1 jam lalu, tapi urusan di kota menahannya lebih lama dari yang direncanakan. Satu aturan yang selalu diulang-ulang neneknya sejak kecil bergema di kepala Mas Sukri, yaitu jangan di jalan saat maghrib. Makhluk-makhluk itu sedang menukar shift dengan matahari. Mas Sukri melirik jam di dashboard. Pukul 17.55 waktu azan maghrib berkumandang dari kejauhan. Suaranya sayup-sayup tertiup angin, tapi entah kenapa terdengar seperti rintihan panjang daripada panggilan ibadah. Perubahan suasana yang mendadak. Tepat saat matahari benar-benar tenggelam di balik cakrawala, suasana berubah. Suara mesin motornya yang bising mendadak terasa teredam, seolah-olah dia sedang berkendara di dalam air. Hawa dingin yang tidak wajar menyergap, menembus jaket kulitnya yang tebal. Di depan, jalanan lurus yang harusnya ia lewati mendadak tertutup kabut tipis. Mas Sukri mengernyit. Ini musim kemarau, tidak mungkin ada kabut sedalam ini. Dia memacu motornya lebih cepat, namun jalanan itu seolah memanjang. Pohon beringin besar di pinggir jalan yang harusnya hanya ada satu, kini ia lewati untuk ketiga kalinya. Mas Sukri berucap, "Aku berputar-putar," bisiknya pada diri sendiri. Tiba-tiba motornya terasa berat, sangat berat, dan belakangnya amblas, seolah dia sedang membonceng seseorang dengan beban ratusan kilogram. Mas Sukri mencoba tidak peduli. Dia tetap menarik gas sedalam mungkin. Lalu bau itu muncul. Bau bunga kamboja yang bercampur dengan aroma daging busuk yang menyengat. Bau itu datang tepat dari belakang pundaknya. Mas Sukri melirik dari kaca spion, dan jantungnya seolah berhenti berdetak. Di spion, dia tidak melihat wajah. Dia hanya melihat helai rambut hitam panjang menjuntai menutupi pundaknya, bergerak-gerak ditiup angin. Namun, saat dia menolehkan kepala sedikit ke belakang, bangku boncengannya kosong.
Namun berat itu tetap ada dan bau itu semakin tajam. Saat itulah suara itu terdengar. Bukan suara manusia, tapi suara seperti gesekan amplas yang mencoba meniru cara bicara orang tua. "Le, sudah maghrib, kok belum pulang?" Mas Sukri gemetar hebat. Itu suara neneknya. Tapi masalahnya, neneknya sudah meninggal 2 tahun lalu. "Jangan lihat ke belakang, terus jalan. Kalau kamu lihat, kamu ikut nenek." Suara itu berbisik tepat di lubang telinganya, dingin seperti es. Mas Sukri mulai membaca doa apapun yang dia ingat, tapi lidahnya terasa keluh. Matanya mulai berair karena angin dan ketakutan. Dia menggigil. Di depannya, jalanan kini bukan lagi aspal, melainkan tanah merah becek yang dipenuhi nisan kayu berjejer rapi. Dia menyadari satu hal. Dia tidak sedang berada di jalan desa. Dia berada di tengah pemakaman tua yang letaknya berkilo-kilometer dari rute aslinya. Motornya mendadak mati total, sunyi dan senyap. Cahaya lampu motornya yang redup menyoroti sesosok wanita yang berdiri membelakanginya beberapa meter di depan. Wanita itu mengenakan mukena putih yang sudah kotor dan penuh noda tanah. Dia berdiri kaku menghadap ke arah kiblat yang salah. Wanita itu mulai berbalik pelan, sangat pelan. Bunyi tulang leher yang bergesek, krek, 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 memenuhi kesunyian malam. Saat wajah itu terlihat, Mas Sukri tidak melihat mata atau hidung. Hanya ada lubang hitam besar yang menganga, dan dari lubang itu keluar ribuan ulat yang menggeliat. Tepat saat sosok itu melompat ke arahnya, suara azan Isya berkumandang dari kejauhan. Dunia di sekitar Mas Sukri seolah pecah seperti kaca. Mas Sukri terbangun dengan posisi terduduk di atas motornya yang terparkir di pinggir hutan jati. Mesinnya masih panas. Warga desa menemukannya dengan tatapan kosong. "Kamu dari mana saja, Kri? Kamu berdiri diam di sini sejak maghrib tadi," tanya seorang warga. Mas Sukri hanya diam. Dia baru menyadari sesuatu saat melihat tangannya di bawah sinar lampu senter warga. Di pundak jaketnya terdapat bekas telapak tangan berlumpur, dan di bangku belakang motornya tertinggal selembar kain kafan kecil yang masih basah oleh tanah makam. Mas Sukri selamat, tapi dia tahu makhluk itu tidak benar-benar pergi. Ia hanya menunggu waktu maghrib berikutnya. Nah, itu cerita dari Mas Sukri ya, seorang pegawai bank swasta. Barangkali kalian mau cerita seperti ini, punya pengalaman cerita seperti ini, atau pengalaman mistis lainnya, bisa ya dikirim ke kontak kami ataupun di komentar ya, di komentar juga bisa. Oke, terima kasih. Terima kasih telah mengunjungi dan mendengarkan kisah-kisah dan cerita pengalaman mistis di Ngiyip Radio.
Sampai jumpa di kisah-kisah dan cerita pengalaman mistis selanjutnya. Bagi saudara-saudara yang mau cerita atau pengalaman mistisnya ingin kami bawakan agar didengarkan semua orang, bisa dikirim di kontak kami ya. Iya.